Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Rahmat mengenal bau lumpur dan jerami basah lebih akrab daripada aroma masakan ibunya. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, lumpur itu telah menjadi kawan karib, menempel di sela-sela kuku dan merayap ke pori-pori kulit. Rahmat 24 tahun, seharusnya sedang membangun rumah tangga, bukan menopang beban seluruh keluarganya di atas pundak yang kurus. Beban itu bernama hutang warisan, pinjaman rentenir berjangka waktu pendek, yang kini telah menggantung di lehernya seperti tali yang semakin mengencang. Desanya, Kampung Rawa Gendang, hidup dalam selimut kemiskinan yang dingin. Rumah-rumah panggung mereka berdiri rapuh di atas tanah gambut yang lembek. Sumber penghidupan telah kering, sawah gagal panen, dan hasil sungai hanya cukup untuk makan hari ini. Tapi di balik kemiskinan yang nyata itu, ada bisikan kekayaan yang tak pernah mati, mengalir dari utara, dari hulu Sungai Kelam. Sungai yang membelah hutan, adat yang dijuluki hutan jantung. Di sanalah, legenda mengatakan, bunian menambang kekayaan mereka, dan sesekali membuangnya ke dunia manusia sebagai pancingan. Siang itu, udara di warung kopi Empok Leha terasa lengket dan pengap. Rahmat duduk mematung, mendengarkan obrolan panas para tetua. Mereka biasanya hanya mendiskusikan harga sawit yang jatuh atau politik desa yang korup, namun hari ini topik utamanya adalah butiran emas. Bukan sekadar remah-remah debu emas yang biasa tersangkut di saringan, tetapi seperti yang diceritakan Mbah Kasim, bongkahan ukurannya sebesar biji jagung, bahkan ada yang bilang seukuran ibu jari. Mbah Kasim adalah mantan pendulang. Matanya menyala dengan api keserakahan yang sama yang kini mulai membakar isi dada Rahmat. Kabar angin itu menyebar liar, diperkuat oleh foto buram di ponsel seorang pemuda dari desa tetangga yang konon telah menjual hasil temuannya dengan harga fantastis. Ini adalah kabar yang mematikan, karena ia menyerang pertahanan terakhir akal sehat, logika. Jika selama ini emas hanya mitos, kini ia menjadi fakta yang terbukti. Mengalahkan semua cerita seram tentang orang hilang, tentang rumah yang tiba-tiba dikelilingi pagar tak kasat mata, dan tentang tawa perempuan bunian yang memabukkan jiwa. Rahmat teringat tatapan ibunya pagi itu. Ibunya tidak berkata apa-apa, tapi tatapan mata yang sudah keruh termakan usia itu memohon agar ia menemukan jalan keluar, apapun jalannya. Hutang itu harus dilunasi dalam 10 hari, atau lumbung padi terakhir mereka akan disita. Pilihan Rahmat semakin sempit, menghadapi kepastian kehancuran, atau mempertaruhkan segalanya melawan ketidakpastian gaib. Sungai Kelam yang mengalir tak jauh dari sana, seolah memanggil. Sungai itu berbeda, airnya selalu lebih gelap, arusnya lebih dingin, dan di musim kemarau sekalipun, kedalamannya tetap misterius. Rahmat memejamkan mata. Dulu, mendiang ayahnya pernah berujar, hulu sungai itu, Mat, adalah cermin. Cermin bagi yang tamak, yang kau lihat di sana, bukan emas, tapi pantulan hasratmu sendiri. Nasihat itu kini terdengar seperti dongeng anak-anak yang harus diabaikan demi kelangsungan hidup. Rahmat bangkit. Keputusan telah bulat. Malam harinya, di bawah naungan rembulan yang tertutup awan, Rahmat menyiapkan bekalnya. Tidak ada ritual khusus, tidak ada jimat atau penangkal klinik. Hanya kebutuhan dasar seorang pendulang. Sebuah dulang aluminium usang yang diwariskan ayahnya, sekop kecil, beberapa bungkus mie instan, beras, korek api, dan sebotol air minum. Namun, ada satu benda yang ia selipkan di sakunya atas saran tetangga. Segenggam garam kasar. Penangkal paling sederhana yang dipercaya bisa menghalau makhluk halus yang tidak suka rasa asin. Saat melangkah keluar, Rahmat berhenti di pintu. Di dalam, ibunya tidur, sesekali terbatuk pelan. Adiknya, Dewi, meringkuk di tikar bambu. Perpisahan itu sunyi, tanpa kata, namun terasa mencekik. Rahmat tahu, ini bisa jadi kali terakhir mereka bertemu. Bukan karena bahaya hutan atau binatang buas, tetapi karena ketakutan yang lebih tua, ketakutan akan dunia di balik tirai. Rahmat mulai berjalan menuju Sungai Kelam. Ia tidak menggunakan jalur desa yang biasa, melainkan menyusuri jalan setapak belakang, tempat hutan mulai menelan lahan perkebunan. Semakin dekat ke hulu, udara semakin berat. Dinginnya menusuk tulang meski Rahmat sudah mengenakan jaket lusuh. Pepohonan di sini lebih tinggi, lebih rapat, dan batang-batangnya dipenuhi lumut hijau tua yang memancarkan cahaya redup dari pantulan bulan yang sesekali muncul. Di tepi Sanggai, Rahmat menoleh ke belakang, ke arah desa yang kini hanya berupa kerlip lampu samar. Itu adalah garis pertahanan terakhirnya. Begitu dia menyeberangi batas pohon beringin kembar di depan,
Dia resmi memasuki wilayah yang bukan miliknya. Pohon beringin kembar itu, yang akar-akarnya menjulur seperti lengan-lengan raksasa yang mencoba menariknya, menjadi gerbang. Rahmat menarik napas dalam-dalam, mencium aroma tanah basah, daun busuk, dan anehnya sesuatu yang manis, seperti bunga kantil yang mekar di tengah malam buta. Aroma ini tidak seharusnya ada di hutan yang didominasi bau tanah. Aku akan kembali, bisik Rahmat pada keheningan. Aku harus kembali. Dengan tekad yang dipaksakan, pemuda itu melangkahkan kaki melewati gerbang beringin kembar. Malam itu, di bawah langit yang gelap, Rahmat berjalan memasuki bayangan dan mitos. Ia tidak lagi mencari kekayaan. Ia sedang berperang melawan takdirnya, dan lawan yang akan dihadapi jauh lebih purba daripada kemiskinan. Hulu sungai itu, tempat yang diceritakan Bunian bersemayam, adalah satu-satunya harapan yang tersisa, sekaligus jurang yang siap menelannya bulat-bulat. Perjalanan ke hulu sungai kelam, di mana legenda dan kenyataan bertemu, menuntut stamina dan pengorbanan yang tak terhitung. Rahmat melangkah maju, kakinya terbenam dalam lumpur dingin, dan setiap tarikan napasnya terasa seperti menelan udara yang didinginkan oleh ribuan tahun kegelapan. Dia menyadari, di sini, aturan dunia manusia tidak berlaku. Alam seolah-olah bernapas sendiri, dan napas itu dipenuhi bisikan yang hanya bisa didengar oleh telinga yang putus asa. Hutan jantung bukanlah hutan biasa. Rahmat menyadari perbedaan itu saat fajar menyingsing. Jika hutan lain menampakkan diri sebagai kumpulan pepohonan, hutan jantung memancarkan aura. Sinar matahari pagi hanya mampu menembus tipis-tipis, menciptakan tirai cahaya yang bergerak lambat dan tidak pernah mencapai tanah sepenuhnya. Kelembaban udara di sini terasa berlebihan, seolah setiap daun dan ranting ditutupi lapisan air mata beku. Sepanjang perjalanan menanjak ke hulu, Rahmat menggunakan seluruh inderanya. Dia harus berhati-hati agar tidak menginjak ranting kering, tidak membuat suara air terlalu keras, dan yang paling penting, tidak menoleh ke belakang terlalu sering. Kepercayaan lokal mengatakan, menoleh ke belakang di hutan jantung sama dengan memberikan izin kepada penunggu untuk menempel di punggungmu. Tantangan fisik terasa jauh lebih mudah daripada tekanan psikologis yang tak terlihat. Semakin jauh ke hulu, sungai semakin liar, penuh bebatuan besar yang licin dan geram-geram kecil yang meraung. Tangan pemuda itu terluka karena harus berpegangan pada akar-akar tebal yang menjulur dari tebing sungai. Keringatnya bercampur dengan air sungai yang dingin, menciptakan sensasi menggigil yang konstan. Setelah berjalan hampir 12 jam tanpa henti, Rahmat memutuskan untuk mendirikan camp. Tempat yang dipilihnya adalah sebuah cekungan kecil yang relatif datar, tersembunyi di balik dua batu besar yang telah ditumbuhi lumut biru keabu-abuan. Lokasi itu strategis, dekat dengan air untuk mendulang, namun cukup tersembunyi dari jalur sungai utama. Mendirikan camp hanyalah upaya ritual untuk mempertahankan kewarasan. Rahmat membersihkan area itu sebisanya, menumpuk batu untuk perapian kecil, dan menyandarkan ranselnya di bawah akar pohon besar yang akarnya menyerupai lekukan kursi. Dia menyalakan api dengan susah payah, menggunakan daun kering dan ranting kecil. Begitu api menyala, nyala kuningnya menjadi satu satania sumber kenyamanan di tengah lautan hijau dan hitam yang mengancam. Malam itu, Rahmat memasak nasi dan merebus mie instan. Rasa makanannya hambar, namun kalori yang masuk memberikan energi baru. Ia makan dengan cepat. Matanya terus-menerus memindai kegelapan di luar lingkaran cahaya api. Ia mendengar suara-suara, bukan suara hewan buas, melainkan harmoni yang aneh. Gemerisik daun yang tidak teratur, desisan angin yang terdengar seperti bisikan nama. Dan yang paling mengganggu, suara air sungai yang kini tidak lagi terdengar seperti gemericik, melainkan seperti alunan musik yang sangat lembut dan jauh. Pada pagi pertama dulang, Rahmat bekerja keras. Dia memilih lokasi di lekukan sungai, tempat sedimen cenderung menumpuk. Dia menggali pasir dan kerikil dengan skopnya, lalu memindahkannya ke dulang aluminium. Proses mendulang adalah sebuah meditasi yang membutuhkan kesabaran. Rahmat mengayunkan dulangnya dengan gerakan memutar yang sudah hafal di luar kepala, membiarkan air sungai memisahkan material ringan, menyisakan pasir hitam dan, harapannya, butiran emas di dasar dulang. 1 jam berlalu, hasilnya nihil. 2 jam berlalu, hanya pasir hitam tebal. 3 jam, 4 jam. Kecewa mulai merayapi benaknya. Apakah semua rumor itu hanya bualan? Apakah legenda Bunian hanyalah cara orang tua menakut-nakuti anak-anak? Kelelahan fisik membuatnya mempertanyakan setiap langkah yang telah diambilnya. Setiap butir keringat yang jatuh ke sungai terasa sia-sia. Saat matahari mulai bergerak ke puncak, Rahmat beristirahat sejenak, meminum air dingin dari botolnya. Dia menatap ke sekeliling.
Keheningan yang menyesakkan tiba-tiba pecah oleh sesuatu yang aneh. Di pasir basah, tepat di tempat ia tadi mendulang, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah jejak kaki. Jejak itu kecil, lebih kecil dari kaki Rahmat, tetapi bukan kaki anak-anak. Itu terlalu ramping dan memanjang. Jantung Rahmat berdebar kencang. Ia mengamati jejak itu dengan seksama. Jika jejak kaki manusia, ia akan menapak lurus. Namun, jejak di depannya memiliki keanehan yang mengerikan. Tumitnya berada di depan, dan jari-jarinya menunjuk ke belakang, ke arah hulu. Jejak kaki terbalik. Ini adalah tanda yang selalu diceritakan oleh kakeknya. Jejak para bunian. Mereka berjalan dengan kaki terbalik untuk menyesatkan manusia. Membuat mangsa berpikir bahwa mereka pergi menjauh, padahal mereka bergerak mendekat. Rahmat merasakan sensasi dingin menjalar dari tengkuk ke punggungnya. Seseorang atau sesuatu telah mengawasinya, sangat dekat, saat ia sedang sibuk mendulang. Rahmat buru-buru menutupi jejak itu dengan pasir basah. Ia mencoba meyakinkan diri sendiri. Mungkin itu jejak lutung atau sejenis primata. Namun, ia tahu di dalam hati, bentuk jari dan tumit itu terlalu jelas, terlalu menyerupai manusia, hanya saja terbalik. Ketakutan itu kini memiliki bentuk. Ia bukan lagi sekadar aura dingin, tapi sebuah bukti fisik bahwa dia telah memasuki teritori yang salah. Rahmat memaksakan diri untuk kembali bekerja, mencoba mengalihkan fokus dari ketakutan. Kali ini, ia pindah ke bagian sungai yang lebih tersembunyi, di bawah naungan batu besar yang menyerupai wajah raksasa yang tertidur. Saat sekopnya menembus lapisan kerikil dan pasir di dasar sungai yang dalam, Rahmat merasakan benturan keras. Berbeda dengan kerikil biasa, suara benturan ini lebih padat, lebih beresonansi. Dengan tangan gemetar, Rahmat mengangkat sekopnya. Di antara lumpur hitam pekat, tersembul sebuah kilauan. Bukan debu emas. Ini adalah butiran, bukan sebesar biji jagung, tapi sebesar kelereng kecil. Kuning, padat, berkilau. Rahmat mengambilnya, mencucinya di air sungai. Beratnya terasa nyata di telapak tangan. Ini adalah emas murni. Satu butir saja mungkin sudah cukup untuk membayar sebagian kecil utangnya. Euforia yang meledak di dadanya mengalahkan rasa takut. Rahmat segera memasukkan butiran itu ke dalam kantung kecil yang disimpannya di ransel. Ia mendulang lagi di lokasi yang sama, dan kali ini hasil tidak lagi mengecewakan. Dalam waktu 1 jam, Rahmat berhasil mengumpulkan puluhan butir emas dengan ukuran bervariasi. Namun, saat ia sedang fokus pada dulangnya, sebuah bayangan panjang dan ramping tiba-tiba jatuh di atas pasir di sampingnya. Bayangan itu bukan bayangan pohon, karena bentuknya terlalu jelas, seperti seseorang yang berdiri tegak. Rahmat mendongak cepat. Berdiri di atas batu besar di seberang sungai adalah seorang laki-laki. Penampilannya rapi, tidak seperti pemburu atau pendulang biasa. Pakaiannya berwarna putih gading, meskipun warnanya memudar seiring waktu, dan sarung sutra melilit pinggangnya. Rambutnya hitam legam, diikat ke belakang, dan wajahnya sangat tenang, seolah ia tidak terpengaruh oleh dinginnya hutan. Laki-laki itu tersenyum tipis, senyum yang mencapai mata, namun tidak mencerminkan kehangatan. "Engkau jauh sekali masuk, anak muda." Suara itu lembut, tetapi mampu menembus deru sungai. "Dulangmu tampak letih. Emas yang kau cari, ia tidak akan datang dengan paksaan." Rahmat terdiam. Tubuh Niakaku antara terkejut dan ketakutan. Laki-laki ini muncul tanpa suara, tanpa jejak, dan yang paling mengerikan, ia tahu apa yang Rahmat lakukan dan apa yang Rahmat rasakan. "Siapa Anda?" Rahmat hanya mampu berbisik. Laki-laki berpakaian gading itu melangkah turun dari batu, seolah ia melayang. Kakinya tidak menyentuh air, atau setidaknya Rahmat tidak melihat percikan air sedikit pun. "Panggil saja aku Datuk Putih. Aku menjaga sungai ini, dan aku kebetulan tahu di mana bangkai emas yang benar-benar besar itu bersemayam." Tatapan Datuk Putih tertuju langsung ke mata Rahmat. Dan pada saat itu, Rahmat tahu ini bukan manusia biasa. Ini adalah salah satu dari mereka yang selama ini ia hindari. Ini adalah Bunian, dan kehadirannya di saat Rahmat mulai menemukan emas bukanlah kebetulan. Ini adalah pertemuan awal yang telah lama ditakdirkan. Pria itu menyambut Rahmat ke dalam permainannya sendiri. Rahmat tidak lari. Rahmat hanya mengangguk. Hasrat akan kekayaan telah sepenuhnya membungkam naluri bertahan hidupnya. Pertemuan Rahmat dengan Datuk Putih bukanlah sebuah kebetulan yang menyenangkan, melainkan sebuah undangan sunyi ke dalam jurang. Pemuda itu berdiri mematung, sementara sosok Bunian itu melangkah mendekat dengan keanggunan yang tidak wajar. Langkah Datuk Putih di atas kerikil basah tidak menghasilkan bunyi, seolah berjalan di atas permukaan yang terbuat dari kapas dan udara murni. Rahmat dapat merasakan hawa dingin yang tak bersumber, bukan dingin air sungai,
melainkan dingin yang merayap dari inti bumi, membawa serta aroma cendana dan kemenyan tua. "Jangan takut anak muda," kata Datuk Putih. Suaranya kini terdengar seperti gemerisik daun yang ditiup angin lembut. "Aku tidak akan menyakitimu. Justru sebaliknya." Sosok Bunian itu menawarkan jalan keluar dari kemiskinan yang mencekik itu. Datuk Putih menunjuk kantung emas kecil di pinggang Rahmat. "Yang kau temukan tadi, itu hanyalah remah-remah debu yang tersapu arus. Kekayaan sejati yang dapat menyelesaikan semua masalahmu, yang dapat mengangkat derajat keluargamu, bersemayam di tempat yang jauh di hulu, di balik 3 air terjun kembar." 3 air terjun kembar. Rahmat pernah mendengar legenda tentang lokasi itu. Para tetua bilang, tempat itu adalah titik perlintasan, tempat di mana waktu dunia manusia dan alam bunian sering bertukar. Tidak ada manusia yang pernah kembali dari sana dengan waras. Bahkan yang berhasil kembali pun membawa cerita tentang permata yang berubah menjadi arang. Namun, janji emas besar itu kini mengalahkan semua dongeng seram yang pernah didengarnya. "Apa yang Anda inginkan dariku, Datuk?" tanya Rahmat. Suaranya serak. Pemuda itu tahu tidak ada yang gratis di dunia ini, apalagi di alam yang tidak kasat mata. Datuk Putih tersenyum. Senyumnya kini terlihat sedih sekaligus menawan. "Aku tidak menginginkan nyawamu atau keluargamu. Aku hanya ingin sebuah perjanjian, sebuah kesepakatan sederhana yang akan menguntungkan kita berdua." Sosok Bunian itu menjelaskan. Dirinya adalah penjaga Sungai Kelam. Tugas utamanya adalah memastikan keseimbangan antara kekayaan alam Bunian dan kelangsungan hidup manusia di sekitar hutan. "Bunian-bunian di sana," katanya, "tidak terlalu peduli pada emas, logam mulia yang mereka anggap sebagai sisa bebatuan. Namun, mereka menyukai hasrat. Mereka menyukai manusia yang datang dengan hati yang murni karena kebutuhan, bukan karena keserakahan semata." Dan Rahmat, dengan seluruh beban di pundaknya, adalah kandidat yang sempurna. "Kau datang karena terdesak, bukan karena tamak. Itu bedanya," ujar Datuk Putih, memiringkan kepalanya. "Bunian lain akan memakan jiwa-jiwa tamak yang datang dengan nafsu buta. Tapi kau datang demi ibumu dan utang. Itu murni sebuah kebohongan yang manis." Rahmat tahu, sejak melihat butiran emas pertama, sedikit rasa tamak sudah pasti menyusup ke dalam hatinya. Namun, Datuk Putih telah membaca dirinya dan memilih alur yang paling persuasif. "Perjanjiannya begini, anak muda," sosok Bunian itu melanjutkan. Nadanya kini berubah serius, bergetar dengan otoritas yang tak terbantahkan. "Aku akan menuntunmu ke lokasi yang kami sebut Lumbung Cahaya. Di sana, kau akan mendapatkan emas yang jauh lebih banyak, bongkahan-bongkahan yang kau cari." Datuk Putih lalu menjabarkan syarat-syarat naya. Setiap kata terukir tajam dalam ingatan Rahmat. "Syarat pertama waktu, kau hanya boleh mendulang dari fajar menyingsing hingga menjelang waktu maghrib. Begitu azan maghrib pertama terdengar, walaupun suaranya samar karena jarak, kau harus berhenti. Tidak ada toleransi. Setelah waktu itu, lembah cahaya bukan lagi milikmu, tapi milik mereka yang lapar." Syarat kedua, kesucian hati. Di sana, kau dilarang keras memikirkan hal-hal kotor, memaki, atau mengeluh. Hati harus bersih. Ingatlah selalu tujuanmu, untuk ibumu. Jika kau mulai serakah, jika kau mulai memikirkan bagaimana menghabiskan emas itu untuk dirimu sendiri, emas itu akan menghilang di tanganmu. Syarat ketiga, pantangan ritual. Kau tidak boleh membawa benda-benda dari dunia modern yang memancarkan kebisingan, seperti radio atau ponsel, kecuali untuk waktu darurat. Dan yang paling penting, jangan pernah mengambil batu permata berwarna merah yang mungkin kau temukan. Emas, ya, batu merah, jangan disentuh. Ia adalah mata dari lembah itu, Sairat Kimpat kerahasiaan. Kau tidak boleh menyebut namaku atau nama tempat ini kepada siapapun di dunia manusia. Kau harus menjual emasmu di kota yang jauh dan katakan kau menemukannya dari tambang biasa. Jika kau melanggar, perjanjian ini batal, dan Bunian lain akan datang mengambil bukan hanya emasmu, tapi seluruh nilai dari hidupmu." Rahmat mendengarkan, pikirannya berpacu. Ini adalah daftar larangan yang rumit, menjerat, tetapi imbalannya sebanding dengan risiko. Sebuah peluang untuk melunasi utang, membangun kembali rumah, dan memberi adiknya pendidikan. "Aku setuju, Datuk," kata Rahmat. Suaranya mantap. "Aku setuju dengan semua syarat itu. Aku hanya ingin emas untuk keluargaku." Datuk Putih mengangguk puas. Matanya, yang sebelumnya tampak jauh dan tenang, kini memancarkan kilau licik yang samar. "Bagus, kebijaksanaan dan kesetiaan akan memberimu kekayaan. Anak muda, keserakahan akan membawamu pada kami selamanya." Tanpa menunggu ritual lain, Datuk Putih berbalik dan mulai berjalan ke hulu.
menuju hutan lebat yang tak berpenghujung. Rahmat sang pendulang buru-buru menyambar ransel dan sekopnya, mengikuti jejak kaki bunian itu. Perjalanan ke Lembah Cahaya tidak seperti perjalanan yang Rahmat lalui sebelumnya. Datuk Putih memimpin melalui jalan setapak yang tiba-tiba terbuka di balik rimbun semak. Jalur yang sebelumnya tidak Rahmat sadari keberadaannya. Jalan itu dipenuhi oleh tanaman yang aneh, jamur yang memancarkan cahaya biru redup, dan bunga-bunga yang mekar di luar musimnya, mengeluarkan aroma manis yang membuat kepala pening. Sekitar 1 jam mereka berjalan. Selama itu, Datuk Putih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia berjalan dengan kecepatan yang sulit diikuti, kakinya yang berbalut sarung sutra, seolah tidak pernah terpeleset di atas bebatuan licin. Rahmat mencoba mempertahankan jarak, tetapi setiap kali pandangannya teralih, sosok bunian itu tampak sudah melangkah jauh di depan. Sampailah mereka di sebuah tebing tinggi. Di bawahnya, mengalir 3 air terjun kecil yang berdampingan, menjatuhkan air ke dalam sebuah kolam besar berwarna biru kehijauan yang tenang. Di balik kolam itu, terdapat ceruk yang dipenuhi bayangan. 3 air terjun kembar, bisik Rahmat. Udara di sini terasa lebih tipis, dan dinginnya semakin intens. Di balik ceruk itu, tunjuk Datuk Putih dengan jarinya yang panjang dan kurus. Itulah Lembah Cahaya. Sungai Kelam di sini tidak lagi membawa air biasa, anak muda. Ia membawa kekayaan dari bawah, kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Masuklah, ambil sepuasnya. Tapi ingat batas waktu. Sosok bunian itu lantas menoleh sepenuhnya ke arah Rahmat. Wajahnya kini terlihat lebih jelas di bawah cahaya matahari yang sedikit menembus celah pepohonan. Sorot matanya sangat tajam, penuh peringatan. Ingat, syarat adalah harga yang harus kau bayar. Jangan pernah kembali ke sini setelah perjanjian selesai, kecuali kau ingin tetap tinggal. Rahmat mengangguk, napasnya tertahan. Ia merasa seperti sedang menerima hadiah dari iblis. Pemuda itu berjalan menuju kolam. Airnya terasa beku, dan dinginnya menembus jaket tebalnya. Perlahan, Rahmat melangkah ke ceruk yang gelap itu. Begitu Rahmat melewati bayangan, dunia seolah berubah. Bau busuk hutan lenyap, digantikan aroma segar embun pagi. Cahaya memancar, bukan dari matahari, melainkan dari dasar sungai itu sendiri. Dan di sana, di dasar ceruk di antara pasir dan kerikil, Rahmat melihatnya. Itu bukan butiran emas seukuran kelereng, itu adalah bongkahan. Batu-batu emas yang terkumpul, sebagian menyerupai mangkuk, sebagian lagi seperti telapak tangan. Mereka tidak berwarna kuning pucat. Mereka bersinar dengan cahaya kuning yang dalam nioris jingga. Itu adalah bangkai emas yang sesungguhnya. Lembah Cahaya adalah nama yang pas, karena kekayaan itu seolah menerangi seluruh lembah sempit itu. Rahmat menjatuhkan ransel dan skopnya. Dulangnya terasa sangat ringan di tangan. Matanya membesar, otaknya berhenti memproses rasa takut, kelelahan, atau bahkan hutang ibunya. Yang tersisa hanyalah satu emosi yang menguasai segalanya. Keserakahan murni. Bongkahan emas itu menumpuk, menjanjikan bukan hanya pelunasan hutang, tetapi hidup baru, kekuasaan, dan akhir dari kemiskinan. Rahmat ingin berteriak kegirangan, tapi ia ingat syarat kedua. Hati harus bersih. Pemuda itu memaksakan senyum di wajahnya, lalu mulai bekerja. Tangan yang gemetar karena takut kini gemetar karena euforia. Rahmat mulai menyekop dan memindahkan bongkahan emas itu ke dalam dulangnya. Kekayaan yang ia cari selama ini, yang ia anggap hanya mimpi, kini menjadi kenyataan yang bisa disentuh dan dipeluk. Di luar ceruk, Datuk Putih, penjaga sungai, menyandarkan diri di batu. Senyum bunian itu kini lebih lebar dan lebih tenang. Tugasnya telah selesai. Umpan telah dimakan. Datuk Putih hanya perlu menunggu waktu. Emas memang telah ditemukan, tapi harga sebenarnya belum mulai dibayar. Rahmat, sang pendulang yang terdesak, kini telah menjadi budak dari hasratnya sendiri. Selangkah lebih dekat menuju alam bunian. Lembah Cahaya bukanlah sekadar lokasi pendulangan. Itu adalah sebuah panggung yang didirikan khusus untuk menguji batasan dan moralitas Rahmat. Pemuda itu berdiri di ceruk sempit yang diterangi oleh cahaya keemasan yang datang dari dasar sungai. Sinar itu aneh, tidak panas, hanya memancarkan kekayaan yang memabukkan. Di luar ceruk, di tepi kolam 3 air terjun kembar, Datuk Putih berdiri tak bergerak. Siluet putihnya menjadi penanda waktu dan pengawas yang diam. Rahmat mulai bekerja dengan kecepatan yang didorong oleh adrenalin dan keputusasaan. Sekopnya menari-neri, mengumpulkan lumpur dan kerikil yang dipenuhi bongkahan emas. Emas di sini berbeda, seolah tidak pernah tersentuh oleh korosi dunia fana. Bentuknya tak beraturan seperti gigi, jangkang, atau air mata yang mengeras, dan beratnya terasa sangat menyenangkan di tangan.
Rahmat tidak perlu bersusah payah mendulang. Ia hanya perlu menyaring material yang lebih ringan, membuang pasir dan kerikil yang tidak berguna. Waktu seolah memuai dan menyusut. Rahmat kehilangan jejak berapa jam telah berlalu. Yang ia rasakan hanyalah denyutan di pelipis dan rasa sakit yang tumpul di punggungnya. Namun rasa sakit itu segera terlupakan setiap kali dulangnya terisi penuh. Tujuan awalnya melunasi utang kini telah terpenuhi, bahkan terlampaui. 1 jam pertama saja sudah cukup untuk membayar seluruh hutang rentenir dan membeli beras untuk setahun. Tapi pikiran manusia, begitu dicicipi rasa kaya, jarang puas. Jika aku bisa mendapatkan 2 kali lipat ini, batin Rahmat. Saat tangannya bergerak cepat menyekop, aku bisa membeli sawah baru, sawah yang besar. Aku bisa mengangkat derajat keluarga. Ibu tidak perlu lagi batuk-bituk di rumah reot itu. Dewi bisa kuliah di kota. Saat pikiran itu melintas, saat motifnya bergeser dari bertahan hidup menjadi meningkatkan status, Rahmat merasakan perubahan yang tiba-tiba. Bongkahan emas di dulangnya, yang semula bersinar terang, mendadak redup. Kilau jingga yang menyala-nyala itu meredup menjadi kuning kusam, hampir menyerupai kuningan yang dipoles buruk. Jantung Rahmat mencelos. Syarat kedua, kesucian hati. Ia baru saja melanggar batas itu. Ia mulai membayangkan kemewahan, kesombongan yang tersembunyi. Seketika, rasa takut yang lebih kuat daripada kegembiraan kembali merayapi benaknya. Pemuda itu menghentikan pekerjaannya. Emas di tangannya seolah mengejeknya. Rahmat memejamkan mata, mengambil napas dalam-dalam, dan memaksa pikirannya kembali pada satu tujuan tunggal yang murni, ibuku. Untuk ibu, bisik Rahmat, mengucap syukur dalam hati, memohon ampunan atas keserakahan sesaat itu. Secepat meredupnya, kilau emas itu kembali. Cahaya jingga yang menawan kembali memenuhi lembah cahaya. Ini adalah peringatan yang nyata. Sebuah cambuk tak terlihat dari bunian yang mengawasinya. Kekayaan ini adalah pinjaman bersyarat, dan hati Rahmat adalah jaminan utamanya. Mengingat batas waktu maghrib, Rahmat kembali bekerja, kali ini dengan disiplin mental yang kejam. Setiap kali pikiran mulai melayang ke arah rumah besar atau mobil mewah, ia langsung memotongnya. Memaksa dirinya fokus hanya pada pasir basah, dulang, dan tujuan awal yang mulia. Ia menjadi mesin pendulang yang terfokus, mengumpulkan kekayaan tanpa menikmati imajinasi kekayaan itu. Ketika sedang menggali di bawah akar pohon besar yang terendam sebagian oleh air, sekop Rahmat mengenai sesuatu yang keras. Suara benturannya jauh lebih bernada, seperti memukul kristal, bukan batu. Rahmat membersihkan lumpur yang menutupinya dengan air sungai. Dan di sana, terbaring di dasar sungai yang berkilau, adalah objek terindah dan paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Itu adalah sebuah batu. Ukurannya hanya sebesar ibu jari, tetapi bentuknya sempurna, seperti tetesan air mata raksasa. Warna batu itu adalah merah darah, sangat pekat hingga tampak seperti memancarkan cahaya dari dalamnya sendiri. Permukaannya mulus, dingin, dan memikat. Saat cahaya keemasan lembah cahaya jatuh di atasnya, batu merah itu menyerapnya dan memuntahkan kembali spektrum warna yang memesona seperti mata yang hidup, berkedip, dan mengamati. Ini adalah batu permata merah yang diperingatkan oleh Datuk Putih. Syarat ketiga, jangan pernah menyentuhnya. Ia adalah mata dari lembah itu. Rahmat tahu, batu ini nilainya mungkin 10 kali lipat dari seluruh emas yang sudah ia kumpulkan. Batu itu adalah godaan pamungkas, ujian terakhir yang diletakkan bunian, untuk mengukur sejauh mana ia bisa menahan hasrat terlarang. Tangan Rahmat, kotor dan lelah, terulur perlahan. Jari-jarinya hampir menyentuh permukaan kristal yang dingin itu. Seluruh tubuhnya didorong oleh dorongan primal untuk memilikinya, untuk menyembunyikannya, untuk membawa mata yang indah ini keluar dari kegelapan. Pemuda itu membayangkan ia akan menjadi raja di desanya jika memiliki permata seperti ini. Tiba-tiba, dari luar ceruk, Rahmat mendengar suara desahan yang sangat pelan, nyaris tak terdengar, seperti hembusan napas yang tertahan. Suara itu cukup untuk membuat Rahmat tersentak mundur. Jari-jarinya membeku beberapa sentimeter di atas batu. Ia tahu, Datuk Putih sedang mengawasinya. Pengawas bunian itu tidak perlu bergerak atau berteriak. Hanya dengan keberadaannya, dengan desahan sunyi itu, sosok putih itu mengingatkannya pada perjanjian maut yang telah disepakati. Rahmat menarik tangannya, menyekop lumpur hitam pekat, dan dengan paksa menimbun batu merah itu kembali ke dasar sungai, menutupinya rapat-rapat, seolah mengubur hasratnya yang paling gelap. Napas pemuda itu memburu. Air sungai yang dingin terasa membasahi dahinya yang berkeringat. Rahmat telah melewati ambang batas kegilaan. Sisa waktu berlalu dengan cepat dan brutal. Rahmat bekerja tanpa henti, kini didorong bukan oleh euforia, tetapi oleh ketakutan. Ia takut pada Datuk Putih, takut pada dirinya sendiri,
dan takut pada batas maghrib yang semakin mendekat. Ia harus mendapatkan emas sebanyak mungkin sebelum tirai waktu ditutup. Sinar lembah cahaya mulai melemah. Cahaya keemasan yang semula terang benderang kini tampak kebiruan, dingin dan lesu. Di luar, suara air terjun yang tadinya tenang kini terdengar seperti lolongan sunyi, menyerupai nyanyian bunian yang bersiap menyambut malam. Rahmat menatap ke atas. Langit di atas tebing sudah berubah warna menjadi ungu tua dan oranye darah. Waktu senja datang dengan cepat di hutan jantung. Ia tahu, ia hanya punya beberapa menit lagi. Rahmat bergerak panik, menyekop bongkahan terakhir ke dalam karung goni kecil yang sudah dibawanya. Karung itu kini terasa sangat berat, meregang hingga hampir robek. Beratnya menjanjikan kebebasan finansial, tetapi juga membawa beban spiritual yang tak terhingga. Tepat ketika Rahmat menyelesaikan ikatan terakhir pada karung itu, mengambil napas lega pertama, sebuah suara tiba-tiba membelah keheningan hutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu samar, terbawa angin dari desa yang berjarak belasan kilometer. Itu adalah azan maghrib pertama. Tepat waktu, Rahmat membeku. Sekopnya setengah terangkat di udara. Butiran emas terakhir di ujung sekopnya terlihat bersinar untuk sepersekian detik, sebelum seluruh lembah cahaya menjadi gelap gulita. Cahaya keemasan lenyap, digantikan oleh kegelapan hutan yang dingin dan pekat. Pemuda itu ingat syarat pertama. Begitu azan maghrib pertama terdengar, kau harus berhenti. Tidak ada toleransi. Rahmat menjatuhkan sekopnya. Ia meraih karung emasnya, yang kini terasa seperti menahan seluruh berat dosa. Ia harus segera keluar. Lingkungan di lembah cahaya setelah maghrib terasa jauh lebih mengancam. Seolah dinding-dinding ceruk itu kini bernapas, dan bayangan-bayangan bergerak dengan tujuan jahat. Dengan susah payah, Rahmat menarik karung berat itu keluar dari ceruk. Kakinya terhayang-hayang di atas batu licin. Ia berhasil mencapai tepi kolam 3 air terjun kembar. Di sana, di tempat yang sama, Datuk Putih masih berdiri. Tubuhnya kini menyatu sempurna dengan bayangan hutan yang mulai memanjang. Tepat waktu, anak muda, sapa bunian itu. Suaranya terdengar datar, tanpa emosi, tetapi mengandung lapisan makna yang mengerikan. Kau memenangkan putaran pertama, kekayaanmu aman. Sekarang, mari kita bicara tentang harga yang sesungguhnya. Datuk Putih melangkah maju, dan wajahnya kini disinari oleh pantulan rembulan yang baru muncul. Senyumnya tidak lagi menawan, melainkan dingin dan memprediksi. Kau telah membawa bongkahan emas. Besok, aku akan mengantarmu ke jalur yang lebih aman untuk kembali ke dunia fana. Tapi sebelum itu, ada satu hal lagi. Kau harus tinggal di sini, di ambang batas ini, malam ini, dan kau tidak boleh tidur. Rahmat menelan ludah. Tidak tidur di hutan jantung setelah maghrib, itu adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada kerja fisik. Kenapa? Tanya Rahmat. Suaranya nyaris hilang. Ini adalah syarat kelima, jawab Datuk Putih, mengangkat alisnya. Kau tidak tahu, perjanjianmu baru saja dimulai, anak muda. Malam ini, kau akan mendengar suara-suara yang merindukanmu. Suara-suara dari rumah, dari desa. Itu adalah ujian ketahanan hatimu yang sesungguhnya. Jika kau merespons, jika kau terpikat, bunian lain akan datang dan mengambil alih janjimu. Dan kau akan menjadi penghuni baru lembah cahaya selamanya. Datuk Putih menghilang. Secepat ia muncul, melebur dalam pekatnya malam, meninggalkan Rahmat sendirian, dengan karung emas yang berat dan janji tidur yang terlarang, di ambang pintu alam bunian. Kegelapan yang menyelimuti Rahmat setelah Datuk Putih lenyap adalah kegelapan yang hidup dan berdenyut, bukan sekadar ketiadaan cahaya. Malam itu, di tepi kolam 3 air terjun kembar, pemuda itu duduk bersandar di batu yang kasar, memeluk karung goni berisi emas. Beban karung itu terasa ironis, penyelamat hidup, sekaligus jangkar yang menahan dirinya di ambang kehancuran. Dinginnya malam mulai menggigit, menusuk melalui jaket lusuh Rahmat, tetapi rasa kantuk adalah musuh yang jauh lebih mematikan. Pikiran sang pendulang bekerja keras. Ia harus tetap sadar. Datuk Putih telah menjelaskan konsekuensinya dengan kejam. Tertidur atau merespons bisikan rindu berarti menyerahkan jiwanya ke alam bunian. Rahmat memaksa mata tetap terbuka, menatap ke arah celah tebing tempat lembah cahaya berada. Tempat itu kini tampak seperti mulut jurang yang menganga, siap menelannya. Rahmat menyadari ia tidak bisa hanya duduk. Gerakan adalah cara terbaik melawan kantuk. Pemuda itu bangkit, menyeret karung emasnya, dan mulai berjalan mondar-mondir di area sempit dekat kolam. Ia sesekali mencubit lengannya, memukul-mukul pipinya yang kaku, mencoba menghadirkan rasa sakit fisik untuk mengalahkan kelelahan mental yang menumpuk selama 24 jam terakhir. Sekitar tengah malam, keheningan hutan pecah, bukan dengan suara gemerisik daun atau lolongan binatang,
melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih menghancurkan. Suara yang dikenal. Suara itu datang dari balik air terjun, terbawa angin lembah dengan kejelasan yang mengejutkan. Itu adalah suara batuk ibunya. Keras, parau dan menyedihkan, persis seperti yang sering didengarnya di rumah. "Nak, Rahmat, ibu kedinginan, nak. Kenapa kau tinggalkan ibu sendiri? Pulanglah, nak. Ibu butuh kau." Jantung Rahmat mencelos. Itu adalah suara ibunya. Tanpa diragukan lagi. Suara itu dipenuhi rasa sakit dan kesepian. Dorongan untuk berlari, untuk kembali, untuk menjawab ibu. "Aku di sini," mencengkeram kerongkongannya. Ini adalah syarat kelima. Ujian ketahanan hati yang sesungguhnya. Bunian memainkan kartu terkuat Rahmat. Cinta dan rasa bersalahnya pada keluarga. Rahmat menempelkan telapak tangan ke telinga. Tetapi suara itu seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Air matanya menetes. Bukan karena takut, melainkan karena siksaan moral. "Aku harus kuat." Ini ilusi. Ibu yang nyata aman di rumah. Ia menjatuhkan pandangan pada karung di kakinya. Emas itu dingin, berat, dan nyata. Karung itu adalah tiket pulang, bukan sumber godaan. Pemuda itu menguatkan tekadnya. "Aku di sini untukmu, Bu. Bukan untuk lari darimu." Bisik Rahmat, suaranya bergetar. Dia membalikkan badan membelakangi suara batuk itu, dan mulai melantunkan semua doa yang dia ingat. Memaksakan kesadaran religiusnya untuk menolak sihir suara-suara bunian. Setelah sekitar setengah jam penyiksaan yang mengerikan, suara batuk itu perlahan meredup dan menghilang. Rahmat Turenggengga, tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin, tetapi karena emosi yang baru saja diperas habis-habisan. Keheningan kembali. Namun kini keheningan itu terasa lebih berat, seolah bunian sedang merancang serangan berikutnya. Tak lama kemudian, godaan kedua datang. Kali ini lebih lembut, lebih melodis. Suara nyanyian seorang gadis. "Jembatan Merah." Oh, Jembatan Merah. Itu adalah lagu pengantar tidur yang selalu dinyanyikan Rahmat untuk adiknya, Dewi, saat keduanya masih kecil. Suara itu terdengar riang dan murni. Kemudian, suara Dewi menyela, memanggil, "Abang Rahmat, kenapa abang pergi lama sekali? Kami merindukan abang sini. Tidurlah di sampingku. Kami buatkan nasi hangat untuk abang." Rahmat memejamkan mata. Ia bisa dengan jelas membayangkan adiknya meringkuk di tikar bambu di bawah cahaya lampu minyak yang redup. Bayangan itu begitu jelas, begitu memikat, menawarkan kehangatan yang kontras dengan dinginnya batu yang sedang didudukinya. Lelah, sang pendulang mulai merangkak sedikit ke arah suara itu. "Hentikan!" geram Rahmat, memaksa dirinya mundur. Ia tahu Dewi tidak mungkin ada di sini. Dewi ada di rumah, jauh di dunia manusia. Pemuda itu teringat pada syarat kedua, hati harus bersih. Jika ia melangkah ke dalam ilusi itu, ia tidak akan pernah bisa kembali untuk memenuhi janjinya pada keluarga, untuk menolak bisikan rindu yang mencekik itu. Rahmat meraih sebuah batu runcing kecil dan menggesekkannya ke telapak tangannya sendiri. Rasa sakit itu tajam dan langsung, mengoyak kulitnya hingga mengeluarkan darah. Rasa sakit fisik itu menjadi jangkar yang menariknya kembali ke dunia nyata. Darah hangat itu membasahi tangannya, terasa lebih nyata daripada lagu pengantar tidur yang manis. Pemuda itu menghabiskan sisa malam berlumuran keringat dingin dan darah, berjalan dalam lingkaran kecil di samping kolam, sementara suara-suara terus menyerangnya. Ada suara ayahnya yang memanggilnya untuk mancing bersama, suara teman-teman lamanya yang menertawakannya karena kemiskinan, dan suara rentenir yang mengancam akan menghancurkan rumahnya. Setiap suara adalah cermin bagi ketakutan dan penyesalannya. Sekitar pukul 3 pagi, momen terberat dalam siksaan itu tiba. Kelelahan mencapai titik tertinggi, dan alam bunian melancarkan serangan terakhirnya. Di tepi kolam, yang airnya kini tampak berkilau keperakan di bawah sinar rembulan yang menusuk, muncul sosok seorang perempuan. Sosok itu sangat cantik, mengenakan pakaian sutra yang basah. Rambut hitamnya terurai panjang hingga menyentuh air. Sosok wanita itu tidak berbicara. Ia hanya menatap Rahmat dengan mata yang besar dan berkilauan, menyebar aroma bunga kantil yang sangat kuat. Wanita itu melambai. Gerakannya lembut dan memikat. Tangannya yang ramping seolah menawarkan kehangatan, perlindungan, dan janji kenikmatan yang tak terucapkan. Ini adalah godaan bunian yang paling tua, lure of the other world. Rahmat merasa seluruh energi di tubuhnya terkuras. Ia ingin lari ke pelukan wanita itu, tertidur di pangkuannya, dan melupakan semua hutang, janji, dan penderitaannya. Kakinya terasa seperti timah, namun entah mengapa, mereka mulai bergerak perlahan ke arah kolam. "Istirahat, anak muda," bisik sosok itu. Suaranya adalah madu dan racun. "Semua kerja kerasmu sudah selesai. Kau kaya, tinggallah di sini. Lupakan dunia kotor itu. Kami akan memberimu istirahat abadi."
Saat Rahmat berada hanya beberapa langkah dari kolam, ia teringat batu merah di dasar lembah cahaya. Batu itu adalah mata lembah. Wanita ini dengan pesona dan keindahan yang sempurna pasti adalah pemilik mata itu. Jika Rahmat terpikat, Bunian akan mengambil alih dirinya. Dalam keputusasaan yang luar biasa, Rahmat meraih karung emasnya. Karung itu yang menahannya. Pemuda itu memeluk karung itu erat-erat, mencium bau lumpur dan logam di kain goni. Ia memaksakan pikirannya untuk melihat wajah ibunya, wajah yang keriput karena khawatir dan batuk. Bukan wajah sempurna dari wanita Bunian yang berdiri di depannya. Tidak, bisik Rahmat, suaranya serak. Aku tidak bisa istirahat. Bukan di sini. Ia membalikkan badan, memunggungi wanita Bunian itu, dan kembali mencubit dirinya, keras, hingga rasa perih membakar. Rahmat terus berjalan dalam lingkaran kecil, menyanyikan lagu-lagu tak bermakna dalam hati. Menolak untuk menoleh ke belakang, menolak untuk mengakui keberadaan wanita itu, sampai kakinya terasa mati rasa dan tenggorokannya kering kerontang. Mata Rahmat bengkak dan merah, matanya terasa seperti digosok dengan pasir. Kantuk menimpanya seperti palu. Rahmat hampir menyerah. Ia bahkan sempat terhuyung dan tersandung, hampir jatuh ke atas karung emasnya. Namun, saat itulah sesuatu terjadi. Ia menoleh ke timur, ke arah puncak pepohonan yang menjulang tinggi di atas lembah cahaya. Di sana, di antara celah ranting-ranting, muncul garis tipis berwarna abu-abu keunguan. Garis itu sangat tipis, nyaris tak terlihat, tetapi kehadirannya sungguh mutlak. Fajar. Fajar menyingsing. Garis abu-abu itu membesar, didorong oleh matahari yang tak terlihat. Dan secepat kedatangannya, suara-suara itu lenyap. Batuk ibu, nyanyian adik, bisikan wanita Bunian semuanya menghilang, seolah semua itu hanyalah pita rekaman yang dimatikan tiba-tiba. Keheningan kembali ke hutan jantung. Tetapi kali ini, keheningan itu terasa damai, membawa serta aroma lumut segar dan embun. Udara dingin maghrib telah berlalu, digantikan oleh kelembaban pagi yang sejuk. Rahmat terhayung-hayung dan jatuh berlutut, nafasnya terengah-engah. Ia telah bertahan. Sang pendulang telah melewati malam terpanjang dan paling menakutkan dalam hidupnya. Saat matahari mulai menyentuh puncak tebing dan mengirimkan berkas cahaya pertama ke kolam, sosok Datuk Putih muncul kembali. Tidak lagi menyatu dengan bayangan. Sosok Bunian itu berdiri di tepi kolam, memandang Rahmat dengan tatapan menilai. Kau berhasil, anak muda, kata Datuk Putih. Senyum tipis kembali menghiasi wajahnya yang tenang. Selamat, hatimu telah teruji. Kau telah menolak godaan terberat yang kami berikan. Ambillah emasmu. Sudah waktunya kau kembali ke dunia fana. Datuk Putih lalu menunjuk ke sebuah jalur baru, jalur yang terbentang di sepanjang tebing, jalur yang jelas menuju ke bawah. Ikuti jalan ini. Ia lebih pendek dan lebih aman. Tidak ada Bunian lain yang akan mengganggumu di sana, karena penjaga sungai ini telah menjamin perjalananmu. Rahmat memaksakan diri untuk berdiri. Rasa lelahnya melumpuhkan. Ia hanya bisa mengangguk, terlalu lelah untuk berbicara. Pemuda itu menjinjing karung emas yang berat itu, yang kini terasa seperti perpanjangan dari jiwanya yang tersiksa. Ia tidak lagi melihat emas sebagai kekayaan, tetapi sebagai harga yang dibayar untuk satu malam di ambang batas. Rahmat mulai berjalan, mengikuti jalur baru yang ditunjukkan oleh Datuk Putih, berjuang melawan gravitasi karung emas dan kelelahan yang mencekik. Ia tidak berani menoleh ke belakang, ke arah sosok Datuk Putih yang kini berdiri di sana, seperti penjaga gerbang yang puas. Datuk Putih hanya mengamati Rahmat melangkah menjauh, siluetnya semakin kecil. Kemudian, ia bergumam pada dirinya sendiri, suaranya halus seperti desis ular. Putaran pertama memang telah dimenangkan, tetapi seorang manusia yang menolak segalanya demi kekayaan tidak akan pernah bisa benar-benar bebas, Mas itu. Hanyalah tali yang akan menarikmu kembali. Kembalinya Rahmat ke kampung Rawa Gendang dengan karung penuh emas, membelah desa menjadi dua kubu. Mereka yang iri dan mereka yang curiga. Namun, Rahmat tidak punya waktu untuk berurusan dengan bisikan tetangga. Syarat keempat dari Datuk Putih menjual emas jauh dari kampung harus segera dipenuhi. Keesokan harinya, Rahmat memilih 5 bongkahan emas dengan ukuran sedang, membungkusnya ropet-ropet dalam kain lusuh, dan menyembunyikannya di dasar ransel tuanya. Ia meninggalkan seluruh sisa emas di bawah lantai papan rumahnya yang rapuh, tempat yang ia tahu tidak akan ada yang berani membongkarnya. Emas itu adalah rahasia yang terlalu besar untuk disimpan, namun terlalu berharga untuk dipercayakan pada siapapun. Aku harus ke kota, Bu. Rahmat menjelaskan kepada ibunya
yang masih tampak pucat setelah melihat tumpukan kekayaan itu. Aku harus menjual ini jauh di pusat kota. Di sini, kalau kita jual, harganya dibanting habis-habisan. Dan rentenir akan tahu sebelum kita bayar utang. Rahmat mengambil bus malam menuju kota provinsi. Sebuah perjalanan 10 jam yang terasa seperti teleportasi dari dunia kuno ke dunia modern. Sepanjang perjalanan, ia tidak bisa tidur. Bukan hanya karena janji Datuk Putih telah menghancurkan siklus tidurnya, tetapi karena ia terus-menerus merasakan berat emas itu di punggungnya. Meskipun sebagian besar sudah ditinggalkan di desa, ia merasa diawasi. Setiap bayangan yang dilewati bus, setiap pantulan lampu jalan di jendela, seolah-olah adalah mata bunian yang mengikuti pergerakannya. Di kota, Rahmat mencari toko emas yang besar dan terpercaya, yang letaknya jauh dari pasar tradisional. Ia bertemu dengan seorang bandar emas tua yang wajahnya licin dan matanya tajam. Ketika Rahmat mengeluarkan 5 bongkahan emas bunian dari bungkusan kainnya, bandar itu terdiam. Ini bukan hasil dulang biasa, kata bandar itu, mengambil salah satu bongkahan yang bentuknya menyerupai cangkang keong. Ia menggosoknya sebentar, lalu menggigitnya. Murni sekali. Terlalu murni, bentuknya juga aneh. Tidak ada campuran mineral lain. Bandar itu menatap Rahmat dengan kecurigaan yang terselubung. Kau bilang dari mana ini, nak? Tambang mana? Rahmat mengingat kebohongan pertamanya. Tambang ilegal di perbatasan, Pak. Tebing lama. Mereka bilang ini emas mati yang sudah lama terpendam. Bandar itu mengangguk pelan. Tampaknya menerima, atau setidaknya memilih untuk percaya. Dia tahu, di dunia emas ilegal, pertanyaan yang terlalu mendalam bisa berbahaya. Dia menghitung berat emas itu. Jumlahnya luar biasa. Baik, kata bandar itu, saya tidak akan bertanya lebih jauh. Saya akan bayar tunai. Tapi karena ini aneh, saya potong sedikit dari harga pasar. Rahmat setuju tanpa menawar. Tujuannya adalah uang tunai, bukan harga terbaik. Ia mendapatkan uang ratusan juta rupiah, jumlah yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Uang itu terasa tebal, kertasnya renyah, dan baunya tidak seperti lumpur, melainkan seperti janji masa depan. Rahmat memasukkan uang itu ke dalam tas yang dibelinya di sana, langsung naik bus kembali ke kampung Rawa Gendang. Sore berikutnya, Rahmat berdiri di depan rumah Haji Idris, rentenir desa. Haji Idris adalah sosok yang gemuk, dengan mata kecil yang selalu tampak meremehkan. Di terasnya sudah berkumpul beberapa tetangga yang ingin melihat kehancuran Rahmat, menyaksikan Haji Idris menyita lumbung padi, dan mungkin rumah keluarga mereka. Haji Idris tersenyum sinis, menunjukkan deretan giginya yang berwarna kuning kecoklatan. Sudah 10 hari, Rahmat. Waktumu habis, mana lanusnya? Atau lumbungmu? Rahmat mengangkat tangannya. Ia tidak terlihat letih lagi. Ia terlihat dingin dan tenang. Lunas, Haji, kata Rahmat. Ia membuka tasnya, dan di depan mata para tetangga yang terkejut, Rahmat menumpahkan uang tunai itu di atas meja kayu di teras Haji Idris. Tumpukan uang itu tebal, mencolok, dan tidak dapat disangkal. Uang itu jauh melebihi jumlah utang mereka. Hitung, Haji. Rahmat menantang. Ambil utangmu, sisanya kembalikan. Dan jangan pernah lagi kau injak tanah rumahku atau sebut nama keluargaku. Haji Idris, yang selalu sombong dan keras, terkejut. Matanya melebar, memandangi tumpukan uang itu, lalu menatap Rahmat, mencoba mencari tahu dari mana anak miskin ini mendapatkan kekayaan sebesar ini. Dalam semalam, suara-suara di antara para tetangga berdesis. Ini uang haram. Dari mana? Haji Idris tergagap. Ini uang halal, hasil kerja kerasku, Haji. Rahmat menjawab tajam. Jika kau tidak mau mengambilnya, aku akan pergi ke kantor polisi dan melaporkanmu atas riba dan pemerasan. Pilih mana, uang tunai atau penjara? Haji Idris segera menarik napas dan mengambil tumpukan uang yang menjadi utangnya dengan tangan gemetar. Ia menghitungnya cepat, matanya berkedip-kedip, dikalahkan oleh kekayaan yang tiba-tiba.
Keesokan harinya, Rahmat membeli sebidang tanah yang luas dan kering di pinggir desa. Ia segera menyewa kuli bangunan dari kota. Dalam beberapa minggu, di tengah keterkejutan dan desas-desus desa, sebuah rumah baru berdiri. Rumah permanen, berdinding beton, beratap genteng, dan memiliki jendela kaca yang berkilauan. Itu adalah rumah paling megah di kampung Rawagendang. Monumen bagi keberuntungan atau dosa Rahmat. Ibu Rahmat kini berhenti batu. Ia bisa tidur di kamar yang hangat dan bersih dengan kasur yang empuk. Dewi, adiknya, mendaftar ke sekolah kejuruan di kota. Impian yang akhirnya terwujud. Keluarga itu kaya, bebas. Namun, Rahmat tidak pernah merasa bebas. Beban kekayaan yang dingin. Malam-malam di rumah barunya adalah siksaan. Rahmat mencoba tidur di kamar besar yang seharusnya nyaman, tetapi ia tidak pernah bisa memejamkan mata sepenuhnya. Setiap keheningan, setiap sudut yang gelap terasa seperti jebakan. Ia sering bangun dalam keadaan torengengga, memandang keluar jendela, menuju arah utara, ke arah hutan jantung dan sungai kelam. Ia takut Datuk Putih akan datang, menagih harga yang lebih tinggi dari janji itu. Kekayaan itu membuat keluarganya bahagia, tetapi ia telah menjadi orang asing di rumahnya sendiri, isolasi dari ibu dan Dewi. Ibu Rahmat tidak pernah berhenti bertanya tentang detail tambang emas di perbatasan itu. Apa nama daerahnya, nak? Kenapa kau tidak ajak siapa-siapa? Rahmat harus terus menciptakan detail, membangun jaring kebohongan yang semakin rumit, yang melelahkan jiwanya. Ia tahu ibunya curiga. Kecurigaan itu menciptakan jarak yang dingin, kesehatan mental yang hancur. Rahmat mengalami insomnia kronis. Tubuhnya kelelahan, tetapi otaknya menolak untuk istirahat. Terus-menerus memutar ulang detik-detik di lembah cahaya. Suara batuk ibunya yang palsu, dan keindahan batu merah yang memikat, mata yang mengawasi. Hal yang paling mengganggu adalah tenda-tenda kecil yang Rahmat temukan di rumah barunya. Aroma kantil. Kadang-kadang di kamar yang sudah tertutup rapat dan bersih, Rahmat akan mencium aroma manis bunga kantil yang kuat. Aroma yang sama yang ia cium di dekat 3 air terjun kembar. Aroma itu hanya bertahan sepersekian detik, tetapi cukup untuk membuat Rahmat kaku. Jantungnya berdebar. Air yang menetes. Lantai keramik barunya selalu kering dan bersih. Namun, suatu pagi, Rahmat menemukan satu tetes air di ambang pintu. Tepat di atas keramik, seolah-olah air mata bunian. Rahmat menghapus tetesan itu, tetapi ia tahu tidak ada sumber air di dekat situ yang bisa meneteskan air sejelas itu. Jejak kaki. Suatu sore, ketika ia baru saja mencuci kakinya, Rahmat melihat di lumpur yang basah di halaman belakang ada jejak kecil. Itu adalah jejak manusia. Namun, tumitnya berada di depan dan jari gerinya menunjuk ke arahnya. Jejak kaki terbalik. Ia berdiri mematung, menatap jejak itu yang hanya ada satu, tidak berlanjut. Itu adalah peringatan sunyi. Datuk Putih atau bunian lain masih mengawasinya. Rahmat menyadari bahwa ia telah memenangkan pertempuran melawan kemiskinan, tetapi ia telah memulai perang melawan bunian. Kekayaan ini adalah belenggu, bukan kebebasan. Emas itu telah membeli rumahnya, tetapi telah menyita kedamaian jiwanya. Ia tidak boleh menyentuh emas yang tersisa di bawah lantai, kecuali jika banner-banner mendesak. Ia harus pergi jauh, menjual sisa emas di kota lain. Sekali lagi, ia harus membuang emas itu sedikit demi sedikit, mencairkan kekayaan itu secepat mungkin, dan mencoba menjalani hidup normal. Konflik baru beberapa bulan berlalu. Rahmat menggunakan sebagian uang tunai untuk membeli kebun sawit yang kecil dan mengatur agar kebun itu dikelola oleh orang lain. Ia mencoba kembali pada kehidupan yang normal, bekerja keras di kebun barunya, mencoba membersihkan lumpur di tangannya dengan lumpur yang baru. Namun, kedamaian itu tidak pernah datang. Suatu malam, Rahmat terbangun karena suara yang terdengar seperti gonggongan anjing yang melolong di kejauhan. Itu adalah gonggongan yang penuh kesedihan dan rasa sakit. Rahmat,
mengabaikannya. Beberapa hari kemudian, gonggongan itu datang lagi. Kali ini lebih dekat. Malam berikutnya, suara itu datang langsung dari halaman depan rumahnya. Rahmat bangkit dari tempat tidur, meraih parang tua ayahnya, dan menyelinap ke jendela. Di halaman, di bawah cahaya rembulan, berdiri seekor anjing hitam besar. Anjing itu kurus kering, matanya memancarkan warna merah yang aneh, dan ia melolong ke arah rumah Rahmat. Rahmat tahu, anjing itu bukan anjing biasa. Anjing hitam dengan mata merah adalah pertanda buruk, sering dikaitkan dengan kiriman gaib atau penjaga dari alam lain. Saat Rahmat menatap anjing itu menoleh, dan Rahmat melihatnya dengan jelas. Di leher anjing itu tergantung sebuah kalung emas, emas yang sima, dengan kilau hingga kuning bunian. Anjing itu menggonggong sekali lagi. Gonggongan itu kini terdengar seperti tawa sinis yang serak. Lalu, anjing itu berbalik, melompat pagar, dan menghilang ke dalam kegelapan, ke arah utara, ke arah hutan jantung. Rahmat menjatuhkan parangnya. Ketakutan kini berubah menjadi kepastian yang dingin. Datuk Putih tidak melupakan janjinya. Bunian tidak pernah meninggalkan hutang budi. Emas itu adalah umpan, dan anjing hitam itu adalah penagih utang pertama mereka. Anjing itu tidak membawa ancaman fisik. Anjing itu hanya membawa pesan. Kami tahu di mana kau tinggal. Kami tahu kau telah melanggar perjanjian dengan kebohonganmu. Rahmat menyadari ia harus melakukan sesuatu yang drastis. Ia tidak bisa lagi hidup dalam ketakutan yang mencekik ini. Keesokan harinya, Rahmat memutuskan untuk kembali ke Sungai Kelam. Ia harus berbicara dengan Datuk Putih. Ia harus meminta pengampunan atau mencari cara lain untuk memutuskan ikatan yang telah menghancurkan jiwanya ini. Kali ini, Rahmat tidak membawa dulang. Ia membawa sebuah bungkusan yang berat. Di dalamnya, Rahmat telah meletakkan semua yang tersisa dari emas bunian yang ia dapatkan bongkahan-bongkahan emas yang tersisa di bawah lantai rumahnya. Rahmat memutuskan untuk mengembalikan semuanya, berharap pengembalian kekayaan itu dapat membeli kembali jiwanya yang telah dicuri. Ia harus bernegosiasi dengan Bunian. Rahmat berjalan ke utara, meninggalkan rumah barunya yang megah menuju pohon beringin kembar. Perjalanan ini bukanlah perjalanan mendulang, melainkan perjalanan tebusan, perjalanan ke tengga-tengga mitos untuk berhadapan langsung dengan penjaga Sungai Kelam. Malam itu, dinginnya ketakutan lebih menusuk daripada dinginnya lantai keramik rumah barunya. Setelah anjing hitam dengan kalung emas jingga menghilang, Rahmat berdiri mematung. Jantungnya berdetak seperti genderang yang menyerukan perang. Pesan itu sudah jelas. Bunian datang menagih. Kehidupan baru yang dibeli dengan emas telah menjadi sangkar. Subuh belum sepenuhnya pecah ketika pemuda itu menarik napas dalam-dalam, mengambil bungkusan di bawah lantai sisa emas Bunian yang belum terjual. Jumlahnya masih sangat banyak. Sebuah kekayaan yang bisa menjamin 7 turunan, namun kini terasa seperti besi panas yang membakar kulitnya. Rahmat membungkusnya dalam kain hitam tebal. Benda ini bukan lagi harapan, melainkan persembahan. Sebuah tebusan untuk kedamaian jiwa. Anak muda itu meninggalkan sepucuk surat pendek untuk ibunya. Hanya berisi kalimat klise tentang urusan mendadak dan janji akan segera kembali. Dia tahu ibunya tidak akan percaya, tetapi inilah harga dari kerahasiaan. Langkah kaki Rahmat menuju utara terasa berbeda. Dulu, langkah itu dipenuhi oleh asa yang putus asa. Kini, langkah itu berat oleh penyesalan yang mendalam. Kebun-kebun sawit yang mengelilingi kampung Rawagendang terlihat seperti ladang pengorbanan di mata pemuda itu. Saat mencapai batas desa, Rahmat berhenti sejenak, memandang rumah megahnya, monumen dari kebohongan dan ketakutan. Rumah itu berdiri kokoh, beratap genteng, tetapi terasa dingin dan kosong, tanpa jiwa. Melintasi gerbang jalan menuju pohon beringin kembar, kini terasa seperti melewati gerbang neraka. Hutan seolah menahan napas, tidak ada suara burung atau serangga.
hanya derit daun kering di bawah sepatu botnya dan gesekan bungkusan emas di bahunya. Ketidakberatan itu menakutkan Hutan, tahu apa yang dibawanya, dan sedang menunggu di bawah beringin kembar. Rahmat berhenti. Rahmat merogoh saku, mengeluarkan sisa-sisa garam dan kapur sirih yang ia simpan. Ia menaburkan sedikit di kakinya, sebuah tindakan terakhir dari ritual perlindungan. Meski hatinya tahu, ia tidak bisa melindungi diri dari entitas yang kini ia hadapi. Pohon-pohon itu berdiri seperti sepasang raksasa kuno yang menatapnya dengan diam. Kali ini, Rahmat tidak perlu mencari jalan itu, atau lebih tepatnya, sebuah perasaan tahu, menariknya ke celah di antara akar-akar yang menjulur. Begitu melewati beringin kembar, suasana berubah total. Udara menjadi lembab dan tebal, bukan dengan kehangatan biasa, melainkan dengan aroma manis bunga kantil yang menyeruak tiba-tiba. Aroma yang sama yang telah menghantuinya di rumah barunya. Aroma itu mencekik, seolah bunian menariknya kembali dengan tali tak terlihat. Rahmat berjalan cepat, didorong oleh kepastian bahwa setiap detik yang terbuang berarti memperpanjang siksaan. Dalam benaknya, Rahmat merencanakan negosiasi. Saya akan mengembalikan emas ini. Ambil kembali kekayaan kalian dan berikan saya kedamaian. Ia melewati 3 air terjun kembar. Airnya kini terlihat lebih gelap, lebih dingin, dan suara gemuruh airnya terdengar seperti bisikan yang tak terartikan, mengejek kegagalannya. Di batu yang licin, pemuda itu melihat lagi, sangat jelas, jejak kaki terbalik, jejak yang sama seperti di halaman rumahnya, namun kali ini jejak itu membentuk garis, seolah-olah penuntun sunyi yang menunjukkan bahwa ia berjalan ke arah yang benar. Sunyi di lembah cahaya. Perjalanan yang dulu memakan waktu berjam-jam kini terasa cepat, dipadatkan oleh urgensi dan sihir bunian. Akhirnya, Rahmat mencapai tebing terjal yang mengelilingi lembah cahaya. Di sana, ia melihat lembah itu tidak lagi bermandikan cahaya jingga yang memikat. Hari itu lembah cahaya terasa kelabu, seolah cahayanya telah ditarik kembali. Bahkan batu merah yang dulu bersinar seperti hati yang baru piapi, kini hanya tampak sebagai bongkahan batu tua yang kusam dan dingin, seperti bara yang telah padam. Rahmat turun dengan hati-hati ke dasar lembah. Di tengah tempat ia dulu bersujud, Datuk Putih sudah menunggu. Datuk Putih tidak bergerak. Datuk itu duduk bersila di atas akar pohon. Jubah putihnya seolah menyerap semua cahaya yang tersisa, membuatnya tampak seperti siluet yang terbuat dari kegelapan. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan, hanya keheningan yang mematikan. Rahmat meletakkan bungkusan emas yang berat itu di tanah, tepat di hadapan Datuk Putih, dengan bunyi gedebuk yang kasar. Emas bunian yang seharusnya mulia dan mahal, kini hanya tampak seperti tumpukan kotoran di tanah yang sunyi. Rahmat berlutut, tidak seperti dulu yang karena putus asa, kini karena rasa bersalah yang menusuk. Datuk, suaranya serak. Saya telah melanggar janji. Datuk Putih tidak menjawab. Pandangan dinginnya tertuju pada bungkusan emas itu, lalu naik ke wajah Rahmat. Saya kembalikan semua yang tersisa, lanjut Romet, memohon dengan matanya. Ambil kembali emas ini, berikan saya kedamaian. Saya tidak bisa hidup dengan harga ini. Datuk Putih akhirnya berbicara. Suaranya rendah dan dalam, seperti gemuruh air terjun yang teredam. Kau kembali, Rahmat, kata Datuk itu. Emas itu memanggilmu pulang. Seperti yang sudah saya katakan, Datuk Putih tidak menyentuh bungkusan itu. Matanya menyala dengan kebijaksanaan yang dingin. Kau pikir tebusanmu hanyalah bongkahan logam, nak? Kau salah. Harga yang kau bayar jauh lebih berharga dari emas. Kau telah menukar ketenangan jiwamu dengan janji bunian. Dan janji itu, Datuk Putih mencondongkan tubuhnya sedikit, tidak bisa dibatalkan dengan tumpukan emas. Emas hanyalah umpan. Rahmat menunduk. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Saya akan melakukan apa saja. Apa syaratnya agar janji ini terputus? Datuk Putih tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak melegakan.
Syarat itu sudah ada sejak awal. Rahmat, 4 syarat yang saya berikan, semuanya kau langgar. Kecuali 1, kau tidak pernah memberitahu orang lain tentang kami. Tapi saya berbohong. Datuk sanggah Rahmat, ketakutan memenuhi tenggorokannya. Saya berbohong kepada bandar emas di kota. Saya berbohong kepada ibu dan adik saya. Saya membangun hidup di atas kebohongan itu. Bukankah itu melanggar larangan kerahasiaan? Datuk Putih mengangguk pelan. Itu melanggar janji kejujuran pada dirimu. Tapi itu tidak melanggar janji kerahasiaan pada Bunian. Kebohonganmu melindungi kami. Kau telah menjadi penjaga gerbang kami di dunia kalian. Tanpa kau sadari, lalu anjing hitam itu, jejak kaki terbalik, itu adalah peringatan. Rahmat berseru, itu adalah pengingat. Rahmat, sebuah pemberitahuan bahwa perjanjian kami aktif, jelas Datuk Putih, sambil menunjuk ke batu merah yang kusam. Saya tidak akan mengambil emas yang kau bawa kembali. Saya tidak butuh emas kalian. Emas itu milikmu. Keputusasaan melanda Rahmat. Lalu, apa harga sesungguhnya? Saya minta maaf. Saya sangat menyesal. Datuk Putih mengangkat tangan kanannya, dan batu merah di belakangnya kembali bersinar, memancarkan cahaya jingga samar. Kau ingin mengakhiri ikatan ini? Kau ingin memulihkan kedamaian di hatimu? Datuk Putih berdiri. Jubahnya tampak mengambang. Ada satu cara. Datuk Putih berjalan perlahan, mengelilingi bungkusan emas. Tatapannya dingin dan menimbang. Kau harus datang dan pergi dari tempat ini 3 kali. Dalam 3 fase kehidupanmu, untuk menebus ikatan ini. Kau telah datang sekali saat putus asa, dan kini kau datang kali kedua sebagai tebusan. 3 kali? Rahmat memprotes. Apa yang harus saya lakukan di kali ketiga? Datuk Putih mencondongkan badannya. Suaranya kini terdengar seperti angin berdesir melewati dedaunan kuno. Di kedatanganmu yang ketiga, Rahmat, kau tidak akan membawa emas, kau akan membawa warisan. Rahmat mengerutkan kening. Warisan apa, Kebun Sawit? Bukan warisan harta, warisan darah, kata Datuk Putih. Matanya menatap tajam ke kejauhan, ke arah kampung Rawagendang. Datanglah lagi kemari, Rahmat, tapi kali ini bawalah keturunanmu bersamamu. Kata-kata Datuk Putih menggantung di udara lembah cahaya, seperti kabut dingin yang beku. Bawalah keturunanmu bersamamu. Itu bukanlah tebusan berupa harta, melainkan tebusan berupa masa depan. Tubuh Rahmat terasa lumpuh. Seluruh darahnya seolah ditarik paksa dari urat nadi. Dia telah datang membawa emas untuk membeli kedamaian. Tetapi sosok Bunian itu malah meminta sesuatu yang jauh lebih sakral. Sesuatu yang belum ada. Darahnya sendiri diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai kunci untuk memutus belenggu. Rahmat bangkit perlahan, tatapannya kosong. Bungkusan emas yang tergeletak di tanah, hasil dari penyesalan dan ketakutan, kini terasa tidak berarti. Datuk Putih dengan jubah putihnya yang senyap hanya menatap Rahmat, menunggunya menerima nasib baru yang telah dituliskan. Datuk, Rahmat berhasil mengeluarkan suara terdengar seperti kerikil yang beradu. Mengapa harus darah? Mengapa bukan saya sendiri? Setiap ikatan yang dibuat dengan alam kami adalah tali yang mengikat. Bukan hanya satu nyawa, tetapi seluruh garis keturunan. Jelas Datuk Putih. Suaranya kini terdengar tenang dan logis, menyerupai dosen yang menjelaskan teori purba. Kau datang dengan hasrat murni demi keluarga. Maka keluarga adalah kuncinya. Perjanjian akan berakhir saat darahmu sendiri yang membawa warisan ketakutan dan kekayaan ini kembali ke sini untuk menyelesaikan putaran terakhir. Datuk Putih memberi isyarat dengan tangannya. Emas itu milikmu, Rahmat. Ia adalah pengingat akan janji. Jangan kembali sebelum saatnya tiba. Pergilah dan jalani hidupmu. Ingat, takdir telah diatur. Kehidupan barumu kini memiliki tujuan yang lain. Rahmat tidak lagi membantah. Dia tahu, berdebat dengan entitas Bunian sama saja berteriak melawan angin topan. Dia berbalik,
meninggalkan bungkusan emas itu di lembah cahaya. Dia telah mengembalikan semua, tetapi Bunyan menolak tebusannya. Dia kembali membawa kekayaan yang tak disengaja dan kutukan yang pasti. Kembali ke dinding kebohongan perjalanan pulang. Kali ini terasa sunyi, tetapi tidak lagi takut. Ada ketenangan yang mengerikan. Ketenangan yang datang dari penerimaan nasib. Ketika Rahmat tiba di rumahnya yang megah, ibunya menyambut dengan air mata dan pertanyaan. Rahmat hanya mengatakan, ia harus mengurus dokumen pertambangan di kota yang jauh. Sebuah kebohongan yang kini terasa mudah dan rutin. Rahmat mengambil keputusan yang tegas. Dia tidak akan menyentuh emas yang tersisa. Dia telah membawa pulang bungkusan emas yang dulu ia tinggalkan di bawah. Beringin kembar karena Datuk Putih menolak mengambil tebusan itu dan menyimpannya di tempat yang sama, menganggapnya sebagai benda terkutuk. Selama beberapa bulan berikutnya, Rahmat hanya menjual emas dalam jumlah sangat kecil, menggunakan sisa uang tunai yang didapatkan dari penjualan emas pertamanya. Rahmat berinvestasi pada kebun sawit yang luas, membeli mesin pertanian, dan membangun gudang. Dia mengubah dirinya dari pendulang putus asa menjadi tauke muda yang sukses, seorang dermawan bagi desa. Desa memujinya, ibunya bangga, dan Dewi, adiknya, kini bersekolah dengan tenang. Mereka berenang dalam kenyamanan yang telah dibeli Rahmat. Tetapi Rahmat sendiri merasa tercekat oleh kemewahan itu. Pikirannya selalu terbagi dua. Di satu sisi, ia adalah Rahmat, pengusaha sukses yang ramah. Di sisi lain, dia adalah budak perjanjian yang kini harus mencari seorang istri, bukan karena cinta, melainkan karena kewajiban darah. Pilihan yang terpaksa di usia 26 tahun. Rahmat harus memenuhi janji yang diberikan takdir. Dia membutuhkan seorang istri, seorang ibu, bagi keturunan yang akan menjadi kunci pemutus kutukan ini. Dia memilih Melati, seorang gadis dari desa sebelah yang terkenal dengan sifatnya yang santun dan senyumnya yang tenang. Melati adalah sosok yang murni dan jauh dari hiruk-pikuk keserakahan. Rahmat tahu Melati adalah satu-satunya orang yang mungkin dapat memberinya ketenangan, dan dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah menyeret Melati ke dalam rahasia gelapnya. Pernikahan itu meriah, yang paling besar yang pernah dilihat kampung Rawa Gendang. Seluruh desa datang merayakan keberuntungan dan cinta kasih tauke muda itu. Namun, malam pertama adalah sebuah neraka sunyi. Rahmat memandang wajah Melati yang bersinar di bawah cahaya rembulan yang masuk dari jendela kaca. Melati tampak bahagia. Matanya dipenuhi harapan akan masa depan. Sementara Rahmat, hatinya dipenuhi oleh rasa takut dan rasa bersalah yang menusuk. Melati bukanlah sekadar istri. Dia adalah media untuk menghasilkan warisan yang akan dikirim ke alam Bunyan. Setiap sentuhan Rahmat, setiap kehangatan yang dibagi di atas ranjang mewah itu, dibayangi oleh bayangan Datuk Putih dan batu merah yang kusam. Rahmat mencintai Melati dengan caranya sendiri. Tetapi cinta itu selalu dibatasi oleh ketakutan yang dingin. Dia selalu menahan diri. Dia takut pada kehamilan, takut pada kelahiran. Sebab kelahiran keturunan itu berarti hitungan mundur telah dimulai. Melati merasakan jarak yang aneh itu. Suaminya perhatian, dermawan, tetapi selalu ada dinding tak terlihat yang memisahkannya. Rahmat sering terbangun di malam hari, berkeringat dingin, menatap Melati dengan tatapan yang dipenuhi ketakutan, seolah Melati adalah hantu. "Ada apa, Mas Rahmat?" tanya Melati lembut suatu malam, menyentuh lengan suaminya. "Apa yang membuatmu gelisah?" Rahmat hanya menggeleng, memaksakan senyum lelah. "Tidak ada, sayang. Hanya pekerjaan. Aku terlalu memikirkan sawit dan gudang baru, kebohongan baru, untuk melindungi Melati dari kebenaran yang mengerikan." 3 tahun dalam ketakutan, 3 tahun berlalu. Kekayaan Rahmat bertambah pesat. Dia membangun bisnis transportasi, membeli truk,
dan memiliki beberapa orang pegawai. Dia adalah contoh kisah sukses yang diceritakan di setiap warung kopi. Dan selama 3 tahun itu, Melati tidak kunjung hamil. Rahmat secara paradoks merasa lega sekaligus takut. Dia lega karena warisan darah belum muncul. Dia takut karena dia tahu Bunian tidak suka menunggu. Setiap bulan ketika Melati bersedih karena tidak hamil, Rahmat dayam-dayam bersyukur. Namun, itu juga berarti dia belum bebas. Perjanjian itu masih menggantung, menuntut pemenuhan. Lalu, di suatu musim kemarau yang panjang, Melati jatuh sakit. Batuknya mirip dengan batuk ibunya yang dulu, tetapi ini lebih parah. Rahmat membawa Melati ke dokter terbaik di kota, menghabiskan banyak uang, tetapi batuk itu tidak kunjung sembuh. Suatu malam, Rahmat kembali mencium aroma bunga kantil yang kuat di kamar mereka. Aroma itu tidak datang dari luar. Aroma itu datang dari tempat tidur Melati, merayap dari balik bantalnya. Rahmat menyadari dengan ketakutan yang membekukan. Batuk Melati bukanlah penyakit biasa. Itu adalah tanda. Datuk Putih mulai tidak sabar. Datuk Putih menginginkan warisan darah itu. Datuk Putih menginginkan Rahmat menyelesaikan putaran ketiga secepat mungkin. Dan alam bunian telah mengirimkan pengingat. Sebuah tekanan halus mengusik kedamaian Melati. Rahmat memandang Melati yang kurus dan pucat. Istri yang dia nikahi untuk melahirkan tebusan, kini menderita karena penundaan tebusan itu sendiri. Dia tahu, untuk menyelamatkan Melati, ia harus memutuskan ikatan ini sekarang. Dia harus mencari cara untuk menyelesaikan putaran ketiga tanpa harus melibatkan darah yang belum ada. Rahmat berdiri. Matanya dipenuhi tekad baru. Ia tidak bisa lagi menunggu takdir yang mencekik. Ia harus kembali ke hutan jantung. Bukan sebagai pendulang, bukan sebagai penebus dosa, tetapi sebagai penantang yang harus menemukan celah dalam perjanjian bunian. Dia harus menemukan kelemahan Datuk Putih. Rahmat harus kembali ke Sungai Kelam. Kali ini, ia akan membawa senjata lain, pengetahuan dan keberanian untuk melawan mitos yang selama ini mengikatnya. Rahmat menghabiskan hari itu bukan dengan berbenah, tetapi dengan mencari senjata yang sesungguhnya. Senjatanya kali ini bukan parang atau sekop, melainkan pengetahuan. Dia meninggalkan Melati yang terbaring lemah dengan ibunya dan bergegas menemui Mbah Kasim, pendulang tua yang dahulu bercerita tentang emas bunian. Mbah Kasim sekarang sudah sangat tua, tinggal di gubuk reot yang jauh dari hiruk-pikuk kemewahan kampung Rawagendang. Rahmat duduk di hadapan Mbah Kasim, tidak menawarkan uang, melainkan menanyakan tentang batu merah dan aturan bunian. Mbah Kasim dengan mata yang keruh tetapi tajam menatap Rahmat. Kau kaya, nak, tapi matamu lebih miskin dari saat kau berangkat pertama kali. Kau sudah berurusan dengan penjaga Sungai Kelam, bukan? Rahmat mengangguk, terkejut dengan ketajaman Mbah Kasim. Penjaga itu, Datuk Putih, bisik Mbah Kasim mencondongkan badannya. Dia terikat pada kata lebih dari darah. Bunian menghargai kata-kata perjanjian, karena itu adalah satu-satunya jembatan ke dunia fana. Cari kelemahan pada aturannya, bukan pada kekuatannya. Mbah Kasim kemudian membongkar rahasia yang ia dapat dari kakeknya. Batu merah, mata lembah. Batu itu bukan permata, itu adalah simpul energi lembah cahaya, alat penjaga untuk mengikat tempat itu. Jika batu merah disentuh manusia, perjanjian itu akan batal seketika. Tetapi bunian akan menuntut harga tertinggi yang mereka anggap paling berharga dari hidup si penyentuh. Datuk Putih melarangnya disentuh karena itu adalah kartu asnya. Keluarga adalah kartu. Perjanjian Rahmat berawal dari hasrat demi keluarga. Bunian selalu memutar balik motif murni menjadi ikatan abadi. Dengan menyakiti Melati, Datuk Putih memaksa Rahmat memenuhi janji darah. Karena hanya dengan begitu, Rahmat dapat kembali untuk putaran ketiga. Datuk Putih ingin Rahmat datang tanpa perlawanan.
kau harus memotong ikatan keluarga itu dari perjanjianmu. Kau harus tunjukkan bahwa menyakiti keluargamu melanggar semangat awal perjanjian yang murni itu, kata Mbah Kasim. Batuk, lalu menambahkan, cari celah di sana. Rahmat, gunakan logikamu, bukan iman. Malam itu, di tepi sungai, kelam, Rahmat membawa senjata barunya. 2 buah buku tebal tentang hukum dagang dan kontrak yang ia beli di kota, serta sebuah kompas usang. Dia tidak mencari emas. Dia mencari klausul. Dia kembali melewati pohon beringin kembar. Perjalanan itu kini terasa tegang, penuh antisipasi, seolah ia adalah seorang pengacara yang akan menghadapi sidang terberat dalam hidupnya. Konfrontasi terakhir. Logika di lembah cahaya menyambut kedatangan Rahmat dengan suasana yang lebih dingin daripada sebelumnya. Batu merah itu kini tampak seolah berdenyut, memancarkan cahaya merah yang berkedip-kedip. Datuk Putih duduk di tempat yang sama, di atas akar pohon, menunggunya. Kau kembali, Rahmat. Kali ini kau datang bukan dengan tebusan emas, melainkan dengan bau kertas dan tinta. Sambut Datuk Putih. Senyum sinisnya terukir tipis. Kau datang tanpa warisan darah. Istrimu akan semakin sakit. Rahmat tidak berlutut. Rahmat berdiri tegak, membiarkan dinginnya aura bunian menusuknya. Datuk Putih, saya datang bukan untuk memohon. Saya datang untuk memutus janji ini. Karena janji ini tidak lagi murni, kata Rahmat. Suaranya mantap, menyerupai gema di lembah sunyi itu. Janji ini diikat oleh hasrat murnimu demi keluarga. Hasrat itu adalah syarat utama. Sekarang, hasrat yang sama demi menyelamatkan Melati, istri saya, yang adalah keluarga saya menjadi alasan saya harus datang ke sini. Bunian menyakiti Melati, memaksa saya kembali dengan ancaman. Ini melanggar semangat awal janji. Rahmat menyanggah. Datuk Putih tertawa pelan, tawa yang terdengar seperti pecahan kristal. Keluarga adalah harga. Rahmat, Melati adalah korban dari ketidakmauanmu menunaikan janji. Kau menunda warisan darah, maka kami mengambil hidup dari warisan darah. Tidak, sanggah Rahmat, mengambil langkah maju. Bunian, sebagai penjaga sungai Kelam, terikat pada hukum keseimbangan. Saya memenuhi syarat pertama dan kedua. Anda telah memberikan emas untuk menutupi hutang, dan saya berhasil. Perjanjian harusnya selesai saat itu. Syarat warisan darah ditambahkan kemudian sebagai perpanjangan kontrak di luar konteks awal. Rahmat membuka buku hukum dagang itu dan meletakkannya di tanah. Sebuah simbol logis melawan mitos. Saya berhutang pada alam, bukan pada Anda. Anda hanya penjaga, bukan pemilik, seru Rahmat, menatap langsung ke mata Datuk Putih. Jika Bunian menyakiti yang tidak bersalah, yang tidak pernah membuat perjanjian, maka Bunian melanggar hukum keseimbangan alam yang mereka jaga. Kekuasaan Anda sebagai penjaga akan dipertanyakan oleh alam itu sendiri. Wajah Datuk Putih yang selalu tenang, kini menunjukkan kerutan halus. Bunian terikat pada aturan purba. Bunian tidak bisa melanggar hukum alam yang jauh lebih tua daripada mereka. Rahmat melanjutkan serangan terakhirnya. Bebaskan Melati dan sebagai ganti putaran ketiga. Saya akan berikan apa yang tidak bisa Anda ambil. Saya akan berikan ingatan tentang tempat ini. Rahmat menunjuk batu merah yang berdenyut. Saya tahu batu merah itu adalah simbol. Anda ingin keturunan saya menyentuhnya agar ikatan itu sempurna. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Sebagai gantinya, saya akan melupakan jalan ini. Saya akan melupakan cara ke lembah cahaya. Saya akan melupakan wajah Anda. Saya akan melupakan setiap butir emas. Dan tempat ini akan aman dari saya selamanya. Itu adalah warisan non-material untuk menjaga alam Bunian. Datuk Putih terdiam. Keheningan yang panjang dan mematikan memenuhi lembah. Bunian itu menghela napas. Napas yang terasa dingin dan berbau logam. Perjanjian yang rumit, bisik Datuk Putih. Akhirnya, tapi kata-kata Rahmat memiliki bobot karena ia datang dengan akal, bukan emosi. Datuk Putih mengulurkan tangan, tidak menyentuh,
tetapi sebuah gelombang energi dingin menghantam dada Rahmat. Baiklah, ikatan darah dibatalkan. Melati akan sembuh. Tapi harga untuk mengakhiri perjanjian ini adalah ingatanmu, Rahmat, ujar Datuk Putih. Begitu kau melangkah keluar dari pohon beringin kembar, lembah cahaya akan lenyap dari pikiranmu. Kau tidak akan pernah bisa kembali, karena otakmu tidak akan mengingat jalannya. Kau telah memberikan aset terbesarmu sebagai manusia. Pengetahuan. Rahmat mengangguk, merasakan sakit yang tiba-tiba di kepalanya. Seolah ada bagian dari otaknya yang dicabut paksa. Saya terima. Datuk Putih tersenyum, senyum penuh kemenangan dan kekalahan. Pergilah, Rahmat, dan jalani hidupmu sebagai manusia biasa. Emasmu tetaplah menjadi pengingat bagi keluargamu, tetapi tidak lagi mengikat jiwamu pada kami. Rahmat berbalik, kepalanya terasa pening, langkahnya terasa ringan, tetapi hatinya terasa penuh. Dia telah memenangkan pertempuran melawan mitos dengan senjata yang paling tidak terduga, logika dan kontrak. Rahmat berjalan keluar dari lembah cahaya, meninggalkan Datuk Putih, batu merah yang kembali kusam, dan janji darah yang telah terputus. Saat Rahmat melewati pohon beringin kembar, ia merasakan hembusan angin yang dingin. Ketika ia melihat ke belakang, ia tidak melihat apa-apa selain hutan lebat biasa. Dia mencoba mengingat bagaimana dia mencapai tempat ini, bagaimana dia menyeberangi 3 air terjun kembar, bagaimana Datuk Putih terlihat kosong. Rahmat tidak mengingat apa-apa. Sungai Kelam kembali menjadi sungai biasa. Emas di rumahnya hanya menjadi harta, bukan kutukan. Dia telah bebas. Rahmat kembali ke rumahnya di kampung Rawa Gendang, bukan sebagai pahlawan, bukan pula sebagai penebus dosa, melainkan sebagai sehelai kertas kosong. Begitu langkah kakinya melintasi batas beringin kembar, seluruh babak kehidupannya yang terkait dengan lembah cahaya lenyap dari ingatannya. Dia mengingat kemiskinannya, dia mengingat pinjaman bank, dia mengingat Melati, dia mengingat pembangunan rumah dan bisnis sawitnya. Tetapi celah 3 kali perjalanannya ke hutan termasuk wajah Datuk Putih, aroma kantil dan jeritan sunyi di lembah cahaya semuanya terkikis habis, menyisakan sebuah lubang kosong yang aneh dalam benaknya. Kesembuhan dan keseimbangan hal pertama yang menyambut kepulangannya adalah kesembuhan Melati. Batuk yang memburuk dan mengancam nyawa itu hilang secepat ia datang, seolah ditarik paksa oleh tangan tak terlihat. Melati terbangun dari tidurnya, segar dan penuh energi, membuat dokter di kota kebingungan. Rahmat tidak tahu mengapa Melati sembuh, dan Melati tidak tahu mengapa Rahmat pergi mendadak. Keduanya sepakat tanpa kata-kata untuk melupakan periode aneh dan menakutkan itu. Rahmat menjalani hidupnya sebagai tauke sukses. Bisnisnya berkembang, didorong oleh ambisi alami dan kecerdasan dagang yang memang dimilikinya. Emas yang tersisa di brankasnya tidak lagi terasa seperti kutukan. Emas itu kini hanyalah aset, investasi yang membantunya melunasi utang lama dan memulai kerajaan bisnisnya. Anehnya, Rahmat menyimpan bungkusan emas terakhir di bawah lantai kamarnya, bungkusan yang ia bawa pulang setelah ditolak Bunia. Benda itu menjadi semacam jimat, sebuah kebiasaan tak sadar. Dia tidak pernah menyentuhnya, juga tidak pernah teringat untuk menjualnya. Terkadang, ketika Rahmat sendirian, tercium aroma samar bunga kantil yang dingin, atau telinganya menangkap bisikan desis air terjun. Sensasi itu berlangsung singkat, selalu menghilang saat Rahmat berusaha memusatkannya. Dia hanya menganggapnya sebagai kelelahan atau imajinasi. Datangnya cahaya setahun setelah kesembuhan Melati. Kehidupan memberikan anugerah terindah mereka. Melati mengandung dan 9 bulan kemudian seorang putri lahir. Mereka menamai putri kecil itu Cahaya, sebuah nama yang dipilih Melati karena dia merasa kelahiran putrinya mengakhiri kegelapan dan penyakit aneh yang pernah mereka alami. Rahmat menyukai nama itu. Meskipun Rahmat tidak tahu
Betapa ironisnya nama tersebut, mengingat tempat paling gelap dan sunyi dalam ingatannya yang terhapus adalah lembah cahaya. Cahaya tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria. Dia mewarisi keramahan ibunya dan tatapan mata tajam ayahnya. Rahmat adalah ayah yang berdedikasi, memastikan putrinya mendapatkan pendidikan terbaik dan masa kecil yang bahagia, jauh dari kesulitan yang pernah Rahmat rasakan. Namun, saat Cahaya menginjak usia 7 tahun, tanda-tanda keunikan mulai muncul. Cahaya memiliki kecintaan yang tidak biasa pada warna jingga. Bukan hanya pakaian, tetapi semua mainan dan lukisannya harus mengandung sedikit warna jingga. Warna yang Cahaya klaim membuatnya merasa hangat dan aman. Kemudian, ada keanehan yang lebih mendalam. Di rumah mewah yang dikelilingi taman yang indah, Cahaya selalu menemukan cara untuk menjauh dari area yang terawat rapi dan malah duduk di bawah pohon tua yang tumbuh di tepi kebun sawit. Suatu sore, Rahmat menemukan putrinya sedang duduk di dekat bungkusan emas yang tersembunyi di bawah lantai. Tempat Rahmat menyimpannya secara insting. "Ayah," panggil Cahaya. "Kenapa ini ada di sini? Ini sangat berat, tapi Cahaya suka. Ini berbau seperti air sungai dan ada bisikan pelan di dalamnya." Rahmat terkejut. Bungkusan itu tidak pernah berbau apapun dan Rahmat selalu memastikan tempat itu aman. "Itu hanya mas lama, sayang," kata Rahmat, mengangkat bungkusan itu dan menyimpannya kembali di tempat teraman. Tidak ada bisikan. Itu hanya logam. Rahmat berusaha meyakinkan putrinya dan dirinya sendiri. Namun, Rahmat tahu bahwa putri kecilnya memiliki koneksi, sebuah getaran samar ke alam lain yang tidak Rahmat miliki lagi. Akhir dari babak, Rahmat telah memenangkan pertempuran melawan Bunian dengan mengorbankan pengetahuannya. Ikatan darah itu memang terputus. Putrinya, Cahaya, tidak lagi menjadi tebusan yang harus dikembalikan ke lembah. Namun, Bunian, sang penjaga keseimbangan, juga telah menang dengan caranya sendiri. Bunian mengambil ingatan Rahmat tentang jalan ke lembah Cahaya, menjamin keamanan alam mereka selamanya. Mereka juga memastikan bahwa warisan mereka sepotong kecil dari alam Bunian tetap hidup dalam jiwa Cahaya, keturunan Rahmat, sebagai penjaga rahasia yang tidak sadar. Rahmat menjalani sisa hidupnya sebagai orang kaya dan bahagia, tetapi ia selalu merasa ada yang hilang dari dirinya. Rahmat tidak pernah tahu mengapa dia tiba-tiba kaya, mengapa dia mendadak mencintai Melati, atau mengapa dia selalu menyimpan selembar daun kantil kering di saku dompetnya. Emas sunyi di Sungai Bunian telah memenuhi tujuannya. Emas itu membangun kehidupan baru di dunia fana, dan rahasianya terkubur selamanya di lembah Cahaya yang hilang. Kini hanya menjadi deses-deses yang dibawa oleh angin yang berhembus melalui pohon beringin kembar.